Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwayati, Kepala Sekolah SD Ma'arif Nurul Jannah. Kali ini saya akan berbagi praktik baik, yang mana praktik baik ini saya beri nama Pintas, Penguatan Inovasi dan Transformasi Digital di Sekolah, untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih bermakna di SD Ma'arif Nurul Jannah. SD Ma'arif Nurul Jannah merupakan sekolah swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan LP Ma'arif NU Kabupaten Kulon Progo yang terletak di Dusun Jomboran, Desa Janten, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Sekolah ini melaksanakan pembelajaran full day, menerapkan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum pesantren, memiliki 2 rombel dengan jumlah murid 292 murid dan guru yang berkompeten di bidangnya. Saat saya mulai bertugas di SD Ma'arif Nurul Jannah ini, saya mengamati beberapa hal terkait pembelajaran. Di antaranya, kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik, namun masih terkesan monoton. Guru masih menggunakan metode mengajar konvensional dengan ceramah, mendikte, mencatat, dan fokus pada buku teks atau lembar kerja siswa. Bersamaan dengan ini, Kemendikbudristek mencanangkan kebijakan baru, yaitu kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, dengan 3 pilar utamanya, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Dengan pembelajaran mendalam ini, diharapkan murid-murid dapat mencapai 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah harus memastikan agar pembelajaran mendalam untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan dapat terlaksana dengan baik. Saya perlu mendukung dan memberikan arahan terhadap Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah guna tercapainya tujuan pembelajaran. Tantangan yang dihadapi sekolah kami menyikapi perkembangan kurikulum dan kebijakan digitalisasi pembelajaran adalah 1. Belum adanya kebijakan yang mendukung digitalisasi pembelajaran. Pembelajaran yang diterapkan masih diserahkan guru masing-masing dan bersifat bebas. Hanya guru tertentu saja yang mau menggunakan perangkat digital. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana. Perangkat teknologi di sekolah kami masih terbatas dan belum memadai untuk digunakan di semua kelas. Yang ketiga, kurangnya kesiapan guru untuk menerapkan pembelajaran digital. Beberapa guru masih kurang menguasai teknologi. Kemauan untuk belajar secara mandiri belum kuat. Menghadapi tuntutan zaman, kebijakan pendidikan yang baru, serta tantangan-tantangan di sekolah, saya menjalankan program penguatan inovasi dan transformasi digital di sekolah atau disebut Pintas dengan menginisiasi beberapa aksi sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan visi dan strategi digital. Yang kedua, mendorong tersedianya sarana dan prasarana digital. Yang ketiga, yaitu lomba pembelajaran digital melalui supervisi. Aksi yang ketiga ini dilaksanakan dengan 5 langkah. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap pra-observasi, yang ketiga tahap observasi, yang keempat tahap refleksi, dan yang kelima adalah pengumuman kejuaraan lomba, pemberian sertifikat, dan penghargaan pada guru pemenang. Jadi, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengembangkan visi sekolah. Visi sekolah kita yang menarik adalah mewujudkan generasi yang berprestasi dan berjiwa Qurani. Maka tahun ini kita visi menjadi mewujudkan generasi yang berprestasi, berjiwa Qurani, cocok teknologi, dan berbudaya. Strategi digital yang dirancang, yang pertama, dalam forum diskusi, saya mengajak, menghimbau, dan memberi semangat kepada teman-teman guru untuk terus belajar dan meningkatkan pembelajaran digital. Selanjutnya, sekolah mengadakan pelatihan digitalisasi pembelajaran dalam forum komunitas belajar yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pertama dan ketiga pada setiap bulannya. Selain kegiatan di komunitas belajar sekolah, saya juga mengirimkan guru untuk mengikuti BIMTEK terkait pembelajaran digital di KKG.
Strategi digital selanjutnya yaitu membuat jadwal penggunaan PID atau papan interaktif digital. Secara bergantian sesuai jadwal, guru dan murid menggunakan papan interaktif digital untuk pembelajaran. Pembelajaran menggunakan alat digital dicatat dalam buku jurnal penggunaan PID. Pada tahun ajaran baru, saya menambahkan ekstrakurikuler pembelajaran komputer atau IT bagi murid kelas 3 sampai dengan kelas 6. Tujuan pembelajaran IT ini untuk meningkatkan kemampuan literasi digital murid dan mengembangkan keterampilan murid dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Menyikapi adanya kekurangan sarana prasarana digital, sekolah menambah unit komputer atau laptop dengan menganggarkan dari dana BOS tiap tahunnya, serta menambah daya listrik dan kekuatan internet agar pembelajaran digital berjalan dengan lancar. Aksi yang ketiga yaitu lomba pembelajaran digital melalui supervisi. Tujuannya untuk memastikan proses pembelajaran yang bermakna, membantu guru merefleksikan metode mengajar, meningkatkan kompetensi pedagogik, serta mendorong semangat guru untuk aktif dan berinovasi dengan teknologi digital. Dalam aksi yang ketiga ini, tahap yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, supervisor menyusun jadwal dan menentukan instrumen penilaian. Tahap 2, tahap praobservasi. Pada tahap ini, kepala sekolah dan guru mendiskusikan tujuan pembelajaran dan RPP atau modul ajar yang akan digunakan. Tahap yang ketiga, tahap observasi. Supervisor mengamati proses pembelajaran secara langsung di dalam kelas yang berfokus pada aktivitas interaksi antara guru dan murid kesesuaian dengan modul ajar, pengelolaan kelas, media atau konten digital yang digunakan, serta ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran. Tahap yang keempat, tahap refleksi. Guru menyampaikan kesan tentang pembelajaran, supervisor memberikan umpan balik yang konstruktif dan objektif. Tahap yang kelima, pengumuman kejuaraan lomba. Kepala sekolah mengakumulasi nilai setiap guru dan didapatkan juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2. Guru diberi sertifikat dan penghargaan. Dampak dari pelaksanaan program Pintas ini diantaranya 1. Mindset guru berubah. Semangat untuk belajar teknologi meningkat. Guru merasa lebih mudah menjelaskan dan memfasilitasi belajar murid dengan perangkat digital untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana digital yang lebih memadai. Kemampuan literasi digital murid dan guru meningkat. Dengan adanya komunitas belajar, wawasan guru mengenai platform digital untuk pembelajaran bertambah luas. Para murid juga antusias mengikuti ekstrakurikuler TIK atau pembelajaran komputer karena rasa ingin tahu mereka yang tinggi. Sebagai guru, saya merasakan perubahan yang sangat besar sejak program digitalisasi pembelajaran diterapkan di sekolah kami. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan memudahkan kami dalam menyampaikan materi kepada siswa. Awalnya saya merasa ragu dan kurang percaya diri dalam penggunaan teknologi digital. Namun setelah melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, saya merasa bahwa teknologi digital bukanlah hal yang sulit, melainkan alat yang dapat membantu pekerjaan guru. Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan siswa, tetapi juga membuka wawasan kami sebagai pendidik untuk terus berkembang mengikuti zaman. Saya merasa lebih semangat dan termotivasi untuk terus belajar teknologi digital agar dapat menghadirkan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan generasi saat ini. Dengan pembelajaran digital, saya juga menjadi lebih semangat untuk belajar karena materi pelajaran dapat dipahami dengan lebih jelas dan praktis. Selain itu, membantu siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan percaya diri dalam belajar. Sebagai siswa, saya merasa sangat senang dengan adanya pembelajaran digital di sekolah. Pembelajaran menjadi lebih menarik karena kami tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga bisa melihat video pembelajaran, mengerjakan kuis interaktif, dan mencari informasi dengan lebih mudah melalui teknologi digital. Program Pintas ini terbukti efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih bermakna di SD Ma'arif Nurul Jannah. Demikian praktik baik yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.